Selamat datang kembali di pembahasan mendalam. Kali ini kita bakal gali satu bab yang judulnya, wah lumayan ngena nih. Bab 10. Krisis adalah hal berharga yang tak boleh disia-siakan. Ini dari bukunya Keith J. Cunningham, The Road Less Stupid. Kedengarannya emang agak suram ya, tapi justru di sini katanya ada pelajaran penting banget. Betul sekali. Seringkali kan rasa sakit dari krisis itu ya jadi satu-satunya hal yang cukup kuat buat menembus zona nyaman kita. Atau bahkan arogansi yang mungkin udah kebangun pas masa enak. Jadi intinya bukan soal meratapinya, tapi gimana kita bisa mengubah pengalaman pahit itu jadi fondasi kebijaksanaan. Penting banget ini buat Anda entah dalam bisnis atau proyek pribadi. Dan ini beneran bukan teori doangan ya. Si penulis, Cunningham ini, dia ngalamin sendiri kehancuran finansial total di akhir 80-an. Gara-gara pasar properti anjlok, kehilangan jutaan dolar, utang numpuk, propertinya nilainya jatuh sampai 80-90%. Waduh. Iya, hancur lebur. Termasuk, katanya, egonya juga ikut hancur. Nah, situasi ekstrim kayak gini yang maksa dia buat milih. Mau belajar atau ya ngulangin kesalahan yang sama lagi. Oke, mari kita bedah nih pelajaran mahalnya apa aja. Nah, pelajaran intinya nih, yang Cunningham sadari betul setelah jatuh bangun itu, ternyata bukan soal nyalain ekonomi atau faktor luar semata. Bukan itu. Krisis itu justru kayak cermin besar yang maksa kita ngeliat ke dalam diri sendiri. Yang benar-benar bisa kita kontrol itu, ya pemikiran kita, disiplin kita, sama strategi internal kita. Kelemahan-kelemahan yang mungkin selama masa tenang itu ketutup, napas badai datang, itu kebuka semua, kelihatan jelas. Tapi godaannya gede banget ya pasti ya buat nyalahin kondisi luar aja gitu. Kayaknya lebih gampang gitu. Oh tentu, itu manusiawi banget. Dan Cunningham juga ngaku pernah gitu kok. Tapi pergeseran pentingnya itu pas dia sadar pasar yang jelek itu cuma mempercepat akibat dari keputusan jelek yang dibuat pas pasar lagi bagus. Oke. Jadi fokusnya geser ke introspeksi ya. Apa yang salah dari pendekatan saya gitu. Persis. Dan ini berlaku universal loh. Nggak peduli skala usaha Anda segede apa. Jadi ingat kutipan kunci di bab ini nih. Bikin salah itu nggak bisa dihindari, tapi ngakuin dan belajar darinya itu pilihan. Gitu kan ya? Tepat. Intinya, jangan sampai kita bayar terus-terusan apa yang disebut Cunningham pajak kebodohan. Biaya nyata, waktu, dan uang gara-gara ngulang kesalahan yang sama terus. Betul, biaya yang seharusnya bisa dihindari kalau kita mau belajar. Nah, ngomongin kesalahan, Cunningham juga nyorot beberapa jebakan strategi yang fatal. Sering banget akarnya itu kurangnya aturan main yang jelas, terus kurang skeptis yang sehat, gampang banget percaya sama cerita bagus, dan ya itu tadi, kurang disiplin buat ngikutin aturan yang udah dibuat sendiri. Ditambah lagi, ini campuran bahaya nih. Emosi, terutama serakah atau optimis kelewatan, ketemu sama modal yang gampang didapat. Wah, udah. Resep bencana, katanya. Iya, dan yang menarik banget di sini tuh penekanannya buat misahin antara cerita yang kita mau dengar atau kita karang sendiri sama fakta di lapangan. Pasar yang lagi naik daun itu, wah, pinter banget nyembunyiin kesalahan-kesalahan mendasar. Makanya, strategi yang cenderung konservatif pas masa enak itu penting banget. Harus ada bantalan pengaman gitu ya. Betul, karena seringnya kita nggak sadar masa buruk datang sampai udah telat. Tim hebat itu, kata Cunningham, punya pertahanan kuat, manajemen risiko, bukan cuma jago nyerang doang. Ada analogi bagus tuh yang dia pakai. Nangkep ombak gede nggak sama kayak jadi perenang jago. Sukses pas semua lagi naik, ya belum tentu kita hebat. Bisa jadi cuma ikut arus aja. Masuk akal. Terus ada nasihat praktis lain. Mending jual kecepatan buat ngamanin untung dan kas, daripada judi nunggu harga puncak yang nggak pasti. Intinya, selalu pertanyakan asumsi kita sebelum bertindak. Dan kalau ditarik benang merahnya lagi nih, sebelum kita silau sama potensi untung sebuah peluang, Cunningham nyaranin kita nanya dulu hal-hal yang kadang males ditanyain. Kayak, berapa banyak waktu sih yang beneran dibutuhin, sumber daya apa aja, usahanya segede apa, investasi totalnya berapa, termasuk biaya-biaya nggak kelihatan. Analisis dialia dan risiko di depan ya. Sering kelewat emang kalau udah keburu nafsu lihat potensi hasilnya. Nah, itu dia. Oke, strategi udah bagus pun bisa ambruk ya kalau keuangan dasarnya rapuh. Ini bawa kita ke pelajaran penting lain, soal biaya overhead sama pengelolaan kas. Prinsipnya simple tapi ngena.
tetap ramping walau nampu jadi gemuk. Simple diucapin, tapi pas lagi euforia, wah, susah banget dilakuin. Godaan buat nambah biaya, kan kita mampu. Itu gede banget. Iya sih. Padahal ini yang ditekankan keras sama Cunningham. Pas Anda kehabisan kas, Anda keluar dari permainan. Titik. Kas itu benar-benar raja. Jangan sampai gengsi menghalangi motong biaya yang nggak perlu pas pasar mulai berubah. Kantor keren itu bukan tanda sukses ya? Bukan. Arus kas positif itu baru iya. Fokus ke biaya sama pentingnya kayak fokus ke pendapatan. Harus seimbang. Tanya, sebenarnya kayak universitas kehidupan yang mahal banget SPP-nya, bab ini kayak ngasih kita contekan lah pelajaran dari biaya kuliah super mahal yang udah dibayar Cunningham, tanpa kita harus ngalamin sendiri separah itu. Tujuannya jelas. Belajar dari kesalahan. Kesalahan sendiri ya, tapi juga terutama kesalahan orang lain yang udah dibagikan kayak gini. Supaya kita bisa bangun ketahanan, jadi lebih bijak, lebih siap, lebih strategis ngadepin ketidakpastian. Biar kita bisa minimalisir pajak kebodohan tadi dalam perjalanan kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa proaktif menerapkan pola pikir krisis adalah guru ini dalam kerjaan atau proyek Anda sekarang? Bahkan sebelum ada tanda-tanda krisis gede. Coba deh perhatiin kerikil-kerikil kecil, masalah-masalah yang kayaknya sepele, tapi muncul terus-terusan dalam aktivitas Anda. Hal-hal yang mungkin selama ini Anda cuekin karena nggak penting-penting amat. Pelajaran berharga apa ya yang mungkin lagi nunggu buat digali di situ? Kalau Anda mau jujur ngelihatnya hari ini sebelum kerikil itu jadi batu sandungan beneran? Menarik. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya. Selamat merenung.